Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaba ridha illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina. Hawaijid dunya wal akhirah. Wa hadratan nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wal Fatihati li hadrati jami'il muallifi kutubina wa durusina wa kullu man ajazana wa ila al-muntaha wa khassah ila al-muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahalli wa Kiai Komaruddin Shalih wa Kiai Ahmad Dahlan. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim fid dharain amin. Wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjutkan tilawahnya surat At-Taubah ayat 122 sampai akhir surat. Surat At-Taubah ayat 122 sampai akhir surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم
لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة صلاة maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah diperjalankan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan masih diberi kesempatan untuk mengecap ilmu-ilmunya melalui majelis Asbabun Nuzul ini. Mudah-mudahan setiap amaliyah, setiap ikhtiar, setiap niat yang kita ikrarkan menjadi wasilah diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertepatan malam hari ini tilawah surat At-Taubah selesai genap 1,5 bulan ya. Selama beliau ihram. Namun pembahasan kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan ayat 38 sampai 40. Dan insya Allah nanti hari Rabu sudah dilanjutkan lagi oleh guru kita kajian tafsir seperti sebelumnya. Dalam keterangan sebelumnya bahwasanya ketika turun perintah untuk berperang di ayat yang ke-38, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sebagian kaum muslimin merasa berat. Kemudian ada sebuah pertanyaan, kalimat taubih, kalimat tanya, namun yang kalimat tanya yang mengandung teguran atau penghinaan. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, berangkatlah berperang pada jalan Allah
fisabilillah hitsaqaltum ilal ard. Tapi kamu merasa berat dan ingin tinggal. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Nah, itu pertanyaan yang mengandung celaan. Nah, contohnya kemarin ditanya, kamu itu kenapa kalau subuh kok nggak mau bangun misalnya. Itu ya pertanyaan bentuknya, tapi mengandung sindiran. Lah, di Quran itu sering sekali kita itu disindir. Ya, contohnya ini tadi, apa kehidupan dunia itu kamu anggap bisa mengganti kenikmatan akhirat? Nah, kalau pertanyaan secara terjemah ya sederhana begitu. Apakah kenikmatan dunia yang kamu punya sekarang ini itu bisa mengganti kenikmatan akhirat? Itu pertanyaan yang mengandung celaan. Kita tuh dicela. Ya, sahabat waktu itu ya banyak yang kaya. Yang kaya banyak, yang mampu banyak, punya kedudukan tinggi ya banyak. Tapi ketika perintah perang Tabuk ini datang, sebagian itu berat untuk maju ke medan perang. Nah, padahal jika kaum muslimin tidak melawan, ya akan dihancurkan. Kalau tidak melawan, akan dihancurkan. Maka berat maupun ringan, ya harus berangkat perang. Kalau sekarang istilahnya apa? Wajib militer. Wajib militer. Karena kalau tidak melawan, dihancurkan. Jadi bentuk perlawanan, membela, mempertahankan kebenaran. Harus maju. Karena masih berat juga, disindir oleh Allah dengan pertanyaan itu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apa kenikmatan dunia yang kamu miliki itu bisa mengalahkan kenikmatan akhirat? Nah, kemarin kalau kita simpulkan, kenikmatan dunia kan cuma 3. Kalau diglobalkan hanya 3. Nah, makan, minum, tidur, bersetubuh. Ya, siang malam banting tulangnya hanya mempertahankan 3 ini. Cari uang, kumpulkan sampai stres. Dapat uang digunakan untuk menghilangkan stres. Itu kan yang sering kita hadapi, kita lakukan tuh begitu. Ngumpulkan uang, berpikir keras, jungkir walik sampai stres. Duwe mlumpuk golek hiburan ngilangi stres. Lah, model kehidupan yang begitu apa bisa menandingi kehidupan nikmat akhirat yang kekal? Pun to, awake dhewe niku golek dhuwit dikelumpukne, wis melumpuk niku mega liwat tok gitu. Hanya lewat saja. Sudah ada pos-posnya itu. Sudah ada pos-posnya. Nah, nanti kalau ada sisa buat cari hiburan, healing bahasanya sekarang. Biar enggak stres. Nah, biar enggak stres. Jadi cuma 3 itu. Kalau diglobalkan. Ya, makan, minum, tidur, ngumpuli istri. Nah, itu wes mentok itu. Itu puncaknya kenikmatan itu. Ini kok salah satu tidak fungsi, ya stres tenan. Salah satu dari 3 ini saja tidak fungsi, stres awake dhewe. Harus mengeluarkan banyak hal. Untuk nggak bisa tidur, kan sepuluh nggak bisa tidur itu bisa miliaran itu. Kalau dia punya uang. Nah, kalau enggak, ternyata tidur itu nikmat. Makanya ada waja'alnal laila libasa. Nah, kami jadikan malam itu supaya kamu bisa beristirahat. Waja'alnan nahara ma'asya. Dan siang untuk bekerja, untuk berusaha. Ayatnya ada. Ini enggak bisa tidur, bahaya. Orang yang mengalami insomnia tingkat akut itu bahaya. Ngelihat orang curiga aja bawaannya.
Karena di bawah halusinasi. Efek nggak bisa tidur. Diobati nggak mempan. Akhirnya halusinasi. Hidupnya di bawah alam sadar. Berarti tidur nikmat betul. Nikmat. Awak itu duit-duit wakeh rumah mewah nggak bisa tidur. Is nang neraka. Tapi nang pinggir dalan iso turu, ya nikmat itu. Nikmat. Nah, jadi disindir oleh Allah. Nikmatin dunia sing kaya ngono kuwi, nikmat dunia yang kayak itu loh. Mau kamu tukar dengan keabadian di akhirat. Kalau di akhirat itu permanen kan, sudah tidak ada kematian. Kematian masanya orang itu mati. Ya, kita itu mati hanya saat pas dicabut nyawanya sampai pelayat itu pulang, dapat 7 langkah hidup lagi gitu. Ikut dok. Nah, ini ben gak wedi mati maksudnya. Kita kan takut mati selama ini. Mengerikan mati. Ternyata mati itu sebentar itu saja. Cabut Israel, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, yang nganter pulang dapat 7 langkah hidup lagi. Kan ditanya itu. Kalau enggak hidup gimana nanyanya? Apa ya goblok Munkar Nakir. Nanyai jenazah. Hidup lagi. Dan itu sampai hari kiamat aja. Jadi masa aktifnya kematian itu ya selama cuma itu saja, berapa jam berarti. Ya kalau matinya sebentar lagi mati ya berarti sampai besok pagi, karena di sini kan nunggu besok nguburnya. Kalau udah di atas jam 5 berarti nguburnya kan besok. Nah ini kelamaan Munkar Nakir nunggunya. Nah kalau langsung dikubur ya cepet. Masa kematian kita hanya sebentar. Begitu mati langsung dimandikan, kafani, sholati, kubur. Ya cepet hidup lagi kita. Cepet dikubur, pelayatnya pulang, dihidupkan lagi. Kasih pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Sudah hafal? Nah, mumpung urung teko kono loh. Kalau sudah sampai sana nggak bisa pulang lagi loh, nggak bisa ngulang loh. Ada 7 pertanyaan. Nah, ini ya salah satunya menjadi penentu ujian kelulusan ini. Pertanyaan Munkar Nakir ini. Lek gak lulus, gak bisa diulang, gak ada penghapus di sana untuk mengganti jawaban. Nah, kalau dalam pelajarannya, tuntunannya ya bisa bahasa apa saja, tapi intinya 7 pertanyaan. Nah, malaikat Munkar Nakir tahu kok semua bahasa. Gak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Indonesia ya bahasa Jawa, gak bisa Jawa ya bahasa Bali, tergantung sukunya apa, ngerti Munkar Nakir. Man rabbuka, ma dinuka, ma kitabuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka, ma i'tiqaduka. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Apa agamamu? Islamu dini. Islam agamaku. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'an kitabi, Al-Qur'an kitabku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad nabiku. Ma kiblatuka, Ka'bah kiblati, apa kiblatmu? Kiblatku Ka'bah. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwani. Ditanya, mulakno aja musuhan. Ditanya, lek musuhan, lek ngaku dulur kok satru. Siapa saudaramu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwani. Tapi kok satru? Bohong berarti. Beda madhab ya musuhan. Ngono ngakune muslimin muslimat. Apa sing beda madhab itu bukan muslim itu. Muslim semua. Sitok kunut, sitok orang kok musuhan. Ya, katanya ikhwani. Tenanan orang ngapusi kayak. Gara-gara imame kunut, makmume gak pindah masjid.
Nah gitu. Terus untuk modal menjawab pertanyaan munkar nakir nanti apa itu? Man ikhwanuka, sapa dulurmu, siapa saudaramu? Muslimin, muslimat. Nah itu yang kamu tinggalkan, kamu benci itu kan ya muslim. Apa kafir itu? Ya muslim. Berarti jawabanmu ini ngawur ya. Muslimin, muslimat. Maka ketika ada orang syahadat itu selalu diikrarkan, mulai malam ini semua orang Islam saudaramu. Iya toh? Kita sering tuh mendengar itu diikrarkan. Ketika ada orang selesai syahadat, didoakan, diberi ucapan selamat. Semoga istiqomah, selamat dunia akhirat. Mulai malam ini semua orang Islam di belahan bumi ini saudara sampean. Makanya jadi pertanyaan kubur. Tapi prakteknya beda madhab musuhan, beda tradisi musuhan. Terus mau jawab pertanyaan munkar nakir nanti gimana? Maka untungnya kita diberi tuntunan Gusti Allah niku pemaaf, maka jadilah pemaaf. Doa kita kalau Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, minta dimaafkan. Silahkan menuntut bela nanti di akhirat. Kata Allah diberi pengadilan. Siapa yang di dunia pernah dizalimi, silahkan menuntut haknya, silahkan menuntut bela, silahkan ambil haknya. Tapi bagi yang memaafkan tak beri tempat khusus. Loh. Silahkan menuntut haknya. Dulu pernah dizalimi, ambil, minta lagi. Tapi Allah ngasih tunjuk. Lah itu untuk apa? Itu untuk orang yang mau memaafkan. Ya sudah, saya nggak jadi menuntut hak saya. Tak maafkan saja. Maka mayit ketika akan berangkat ke pemakaman diikrarkan. Jika si almarhum atau almarhumah memiliki kesalahan, baik haliyah maupun makoliyah, ucapan atau perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Dan itu yang hadir setuju. Berarti sudah ikhlas. Tapi kalau masih ada hutang pihutang yang belum terbayarkan, datangi keluarganya. Nah, ini untuk menjawab man ikhwanuka disiapne nggih, sing satru ndang rukun maneh. Islah. Apa maneh kok satrune suami istri. Wis ndang kok bengi ndang islah mari ngene islah salaman. Damai Bu, damai. Damai Bu ya mari iki. Nah, pokoknya rumah tangga kok satru. Nah, ndang damai ya, kesusu Israel Sherlock nanti. Kalau Israel Sherlock itu cepat Pak, nggak sampai 5 menit itu. Kalau Gojek kan masih nunggu tuh. Nah, driver yang Anda pesan sedang menuju ke tempat Anda. Lah Israel langsung, Sherlock langsung. Mana sedang bermusuhan, cik satru, mbek bojone, mbek tanggane, mbek bolone, semalam ini islah. Kalau belum islah, belum bisa islah secara langsung, islah fi qalbi. Saya sudah maafkan. Maka dalam sholat pun kita disunahkan mendoakan sesama. Rabbana ighfir lana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Lek ndonga dhewe sampean ndongakne dulure ora Pak? Apa ndonga nggih awake dhewe? Kalau doa sendiri ingat saudaranya enggak? Apa mek gur njaluk butuhe egois berarti jenengan niku. Untung di sini tuh masih boleh doa berjamaah. Imam itu memimpin doa, memimpin zikir untuk mengajar makmumnya, memimpin makmumnya. Kalau imam zikir jahar, niat murni zikir tanpa ada niat membimbing jamaahnya, niku makruh. Coba dites mawon. Kalimat ayat kursi bener ora? Fatihah bener ora? Meskipun ayat atau kalimat yang sudah kita hafal dari kecil, ya kita kan baru hafal saja. Sempurnanya kalimat itu kan belum, sebagian besarnya. Maka ada tuntunan zikir jahar. Ini yang jahar ya, siri juga benar, tanpa zikir juga benar. Tapi kan kita tahu, kemampuan jamaah kita kan tahu.
Maka zikirnya pelan-pelan, baca ayatnya pelan-pelan. Maka kalau tujuannya sambil membimbing jamaahnya, itu tidak makruh, malah jadi sunnah. Tapi hanya sekedar zikir tanpa ada unsur membimbing jamaahnya, nah itu jadinya makruh. Nah, ini kan tahu dongane dulure ora, nek ndonga dhewe. Paling dongane bojone anake, gak tahu dongane wong muslim muslimat, gak kelingan. Mulakno angel lek disule dhuwit. Soalnya gak akrab. Bukti orang akrab, bukti orang cinta sayang itu meskipun raganya terpisah, dia saling mendoakan. Jenengan pisah mbek bojo, ndongane apa enggak? Pisah mbek anak, doakan kan? Nah, saudara muslimin muslimat, maka jadi rukun khutbah Jumat juga. Kok enggak ada Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat, batal khutbahnya. Kalau pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, berarti penting betul? Penting. Konco, bolo, dulur, saudara, teman itu. Nah, sampean egois ndonga dhewe ndongakne awake dhewe gak eling kancane. Ngono jaluke tulung ngangel. Itu ditanyakan, man ikhwanuka. Saudara saya orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan semuanya. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan semuanya. Tapi kok gak akur kamu? Gak mau tolong menolong, gak kompak ngono. Udur-uduran ae. Kok aku dulur ngono. Yang namanya saudara itu kan ya guyub rukun. Gimana? Tapi kita tuh rukunnya kan kalau waktu kecil. Terus gede nih tukaran ya. Benar sudah tua ya. Ditanya loh itu di alam kubur. Ini berat nih. Tekok bab niki berat nih. Tekok pertanyaan man ikhwanuka niki tanggungane dhewe akeh. Nek ngaku dulur kok bendina kok rasani ae jenenge dulur. Nah, ini sindiran buat kita, mengingatkan lagi. Jadi kalau kita masih sering berseteru, belum bisa maafkan, bengi iki dimaafne. Kalau masih gengsinya masih tinggi, minimal islah fi qalbi. Ya. Kalau gengsi kita untuk memaafkan masih tinggi juga, minimal dalam hati. Terus didoakan. Jadi saya itu pernah diijazahi Gus saya. Awakmu, kamu biar gak benci sama orang. Meskipun orang itu gak senang sama kamu, menyakiti kamu, kamu gak boleh khususkan Fatihah ila ruhi siapa namanya, biar kamu gak punya sakit hati, biar kamu gak benci gitu. Karena begini Pak, ketika kita dizalimi, ada kalanya itu pas datang naas atau pas datangnya ijabah, ucapan kita tuh pas mandi gitu loh, pas berbisa ucapan kita itu bisa kadang tembus diijabah oleh Allah. Jadi biar kita nggak benci sama orang, itu kita fatihai orang yang tidak menyenangkan itu tadi. Sebenarnya dia tetap nggak menyenangkan nggak apa-apa, tapi kita nggak benci. Karena adil menjauh, menghindar ya menghindar saja, tapi nggak usah benci gitu loh. Ngerasani aja, tapi ojo geding. Wis ngerasani sik ditambahi geding, ajak-ajak mana. Jadi lek ngerasani jangan ditambahi pondasi kebencian. Jadi Fatihah ono wong ini ben gak geding. Karena Nabi Ibrahim itu pernah setiap melihat kemungkaran, pelakunya diminta untuk dibunuh, matikan, Allahumma hlik. Lihat kemungkaran, Allahumma hlik, dikabulkan kok gitu terus, ditegur sama Allah, wis ngono, sakmono wis. Cukup kamu minta doa seperti itu. Terus sangke Nabi Ibrahim itu membenci kebatilan. Begitu melihat perkara yang mungkar, Allahumma hlik, matikan ya Allah, matikan, sikat ya Allah, sampai di stop. Cukup ya Ibrahim, jangan berdoa seperti itu lagi. Yang
kamu suruh membunuh itu, yang kamu suruh matikan itu hambaku. Aku yang bikin, aku yang menciptakan, yang ngasih rezeki aku. Lah kowe urun apa, Him? Ya. Kamu nyumbang apa? Sekalipun dia ahli maksiat, kafir, musyrik, wis gak enak iwake, kamu nyumbang apa? Ditegur sama Gusti Allah. Kamu gak nyumbang apa-apa toh? Yang ngasih rezeki aku itu, Him, yang hidupkan aku itu. Kok sak penakmu ngongkon mateni ya? Jadi Nabi Ibrahim itu ditegur. Kelasnya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi. Orang yang mendapat predikat Ulul Azmi itu nabi yang punya kesabaran di atas nabi-nabi yang lain. Ditegur. Lah apalagi awake dhewe mek nyabari kekurangane dulur, nyabari cacate dulur. Kekurangan saudara, aibnya saudara. Yes, ini ngerasani ae lah aku jangan ditambahi ya enggak seneng ya enggak seneng saja, jangan benci. Nah, untuk menghindari supaya hati kita itu enggak terjangkit benci, fatikahono orang itu tadi. Nah, penting nih, Bu. Ada mati itu enggak membawa kebencian gitu. Supaya saat ditanya munkar nakir, man ikhwanuka, sapa dulurmu? Muslimin muslimat. Jawabannya itu. Tapi kan di cross check. Kita kalau bayar itu kan dapat kwitansi biasanya. Sebagai bukti transaksi. Jawabannya muslimin muslimat, mukminin mukminat, dicek. Tenang ora omongan iki. Nah, termasuk semua pertanyaan itu nanti di cross check. Bukan kayak kita ulangan di kelas, pokoknya ison jawab, nilainya 100. Gak gitu ya, mun kan akhirnya udah goblok loh. Diakali ya. Di cross check bener ndak nih ucapan jawabannya. Nah, hati-hati. Jadi pertanyaan kubur itu ujian internasional, bahkan lebih internasional dari ujian internasional yang sudah dibocorkan. Padahal membocorkan soal ujian itu kan kriminal, nggak boleh itu. Tapi kita ini diberi bocoran ujian alam kubur, gitu. Diberi soal jawaban ujian alam kubur. Jawabannya itu tadi, tapi kebenarannya akan diuji. Maka selalu ada uji layak kebenaran, gitu. Yang pengadilan itu terdakwa ditanya hakim, jawabannya apa? Maka diuji itu jawabannya itu benar enggak. Bahkan ada alat pendeteksi kebohongan, gitu. Ning dunya wis canggih kayak ngono. Lah sok ngadepi malaikat apa ya iso dhewe ngapusi ya. Jelas terdeteksi kebohongannya. Dan parahnya kita sudah tidak bisa kembali. Sudah tidak bisa kembali. Lek wis ning kono gak iso balik. Jadi mulai sekarang, nah, kalau kita mempelajari ayat niku, belajar mengasah empati, mengasah kepekaan. Cuma itu kalau lungguh, ngrungokne ngantuk bar ya bar, dilatih lah kepekaannya. Nah, terutama dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga. Saya ini jadi bapak, sudah jadi bapak yang baik apa belum? Jadi suami, sudah jadi suami yang baik apa belum? Jadi istri, sudah jadi istri yang baik apa belum? Jadi jamaah, aku jamaah sing tanggung jawab ora. Terus kayak saya pengurus, jadi pengurus sudah menjalankan amanah apa belum? Nah, jadi introspeksi itu dikembalikan ke diri kita. Metani awake dhewe, dalam bahasa Arab namanya muhasabah, merenung, mencari kesalahan diri sendiri. Karena dosa itu yang nanggung kita sendiri, tidak ada yang mewakili. Ya, dosa setiap orang itu akan ditanggung sendiri, dipertanggungjawabkan
sendiri, tetangganya, saudaranya tidak ikut menanggung. Maka fokuskan saja pada kekurangan kita untuk diperbaiki dibanding kita mengutak-atik kekurangan orang lain. Nah, Isya masih 5 menit. Nah, sebelum kita tutup, ada permohonan dari Pak Mustafid ingin bertegur sapa dengan jamaah karena beliau kangen, pengen ketemu jamaah, ngobrol tegur sapa. Nah, monggo Pak Mustafid sebelum Isya. Nah, dan sekaligus saya undur diri, mohon maaf selama penyampaian materi kitab Asbabun Nuzul, selama menjadi badal kajian. Apabila ada keterangan atau penyampaian yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, biar tidak ngalang-ngalangi kuburan nanti nggih. Nggih. Di kelasnya nggih, nek salah nggih. Nggih, nanti mulai hari Rabu insyaallah guru kita Kiai Soleh yang akan kembali mengajar kajian tafsir. Pada Pak Mustafid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, pergi Pak.